Siapa percaya ada Tuhan di tengah-tengah kita? Lambaikan tangan saudara. Boleh buat Yesus itu kasih tepuk tangannya yang paling meriah. Luar biasa. Saya langsung masuk dalam firman Tuhan. Saudaraku, hari ini saya mau membagikan satu firman yang judulnya dipulihkan untuk misi. Ya, kita semua perlu mengalami yang namanya pemulihan. Jiwa kita harus dipulihkan. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan situasi pada saat ini, orang-orang di sekeliling saudara atau mungkin saudara sendiri, banyak orang saat ini sedang mengalami depresi. Ada yang depresinya ringan, ada yang sedang, tapi juga ada yang berat. Dalam kondisi seperti apapun itu, kita butuh dipulihkan. Oke? Yohanes 21 ayat 10 sampai ayat yang ke-15 saya bacakan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan dan mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Sampai di situ pembacaan kita. Saudaraku, ini adalah kisah setelah Tuhan Yesus disalibkan, terus kemudian mati, tapi pada hari yang ketiga ia bangkit dari kematian. Jadi kalau Anda bisa renungkan sejenak keadaan murid-murid Yesus pada waktu itu, mereka baru saja syok berat. Tadinya keadaan semuanya baik dan lancar, ya wah mereka diluk-lukkan karena Yesus diluk-lukkan luar biasa sekali. Tapi tiba-tiba Tuhan Yesus ditangkap, terus kemudian disalibkan, dan Alkitab mencatat murid-muridnya tercerai-berai, menyelamatkan nyawa masing-masing, meninggalkan Yesus, dan akhirnya Yesus disalibkan sampai mati. Jadi kondisi murid-murid Yesus lagi merasa syok, mereka juga merasa bersalah, berwajah mereka janji setia, bahkan setia sampai mati, tapi berwajah ngomong sekarang mereka harus mengingkari janji itu. Dan sekarang mereka juga sedang dicekam dengan ketakutan, karena kalau guru mereka, pemimpin mereka ditangkap dan disalibkan, mereka ketahuan, mereka juga bisa ditangkap dan disalibkan juga. Jadi perasaan mereka pada waktu itu sedang campur aduk. Ada perasaan takut, ada perasaan kecewa, ada perasaan marah, perasaan malu, perasaan minder, rasa bersalah, semuanya membaur dan mereka sedang depresi berat. Itu keadaan murid-murid Yesus pada waktu itu. Kalau saudara mau renungkan, sebenarnya keadaan banyak orang di seluruh dunia, termasuk di Indonesia tahun 2020, dan mungkin itu keadaan saudara sendiri. Ya, banyak orang sedang depresi berat seperti murid-murid Yesus. Kenapa? Karena syok. Tiba-tiba saja pandemi melanda dunia. Tiba-tiba saja begitu banyak hal yang tidak kita prediksi sebelumnya terjadi. Rencana banyak orang kacau balau berantakan, perhitungan banyak bisnis semuanya berubah semuanya. Banyak orang tiba-tiba kehilangan pekerjaan, banyak orang tiba-tiba mengalami pukulan dan kemunduran yang sangat amat menyakitkan sekali. Dan di dalam kondisi seperti sekarang ini, banyak orang sedang galau, banyak orang sedang takut, sedang khawatir, sedang kecewa. Berapa banyak orang yang sukar tidur, ya, mau tidur, berbaring berjam-jam tapi nggak bisa juga tidur, perasaan campur aduk di dalam hati, stres, mudah marah, ada apa sebentar langsung kita reaktif. Ya, karena rasanya hidup itu sangat tertekan sekali.
Ya di kantor pun juga merasa tertekan, dikejar-kejar sama atasan, sama bos untuk harus perform. Kalau enggak perform di masa seperti ini bisa kena PHK dan lain sebagainya. Banyak hal sehingga membuat orang dalam kondisi yang tertekan. Banyak orang sedang depresi. Dan depresi ini menyerang bukan hanya sekelompok orang, tapi boleh dikatakan segala macam lapisan. Ya, dari orang miskin dan juga orang kaya, semuanya mengalami depresi, ya. Bukan hanya orang besar, anak kecil pun juga depresi. Sudah perhatikan anak-anak sekarang, ya mereka harus sekolah online tiap hari di kamar, nggak ketemu sama teman, nggak ngapa-ngapain. Sebagian anak mungkin oke dengan kondisi ini, tapi sebagian anak lagi benar-benar stres dalam kondisi yang seperti sekarang. Ya, jadi mau rakyat biasa, mau pejabat, mau jemaat, mau pendeta, saya mesti ngomong sama saudara, saya tahu teman-teman saya, rekan-rekan hamba Tuhan yang saat ini sedang depresi. Banyak orang dalam kondisi yang sedang depresi. Penyebabnya macam-macam. Mungkin sebagian karena kekhawatiran berhubung dengan COVID-19 ini. Ya, itu masih mencekam sekali buat sebagian orang. Sebagian orang terpukul berat karena penghasilannya berkurang dengan drastis sekali, atau bahkan kehilangan penghasilan. Sebagian harus bergelut dengan belenggu hutang, dengan tagihan yang luar biasa yang terus jalan, biaya hidupnya, operasionalnya. Tapi semuanya sudah berubah, dan ini semua perubahan-perubahan yang begitu cepat ini membuat banyak orang merasa tidak aman, membuat banyak orang jadi gelisah, akhirnya depresi. Dan depresi ini kalau kita tidak dipulihkan ada akibatnya. Akibatnya kita jadi merasa mentok dengan hidup ini. Ya, maunya maju, tapi kayaknya ada yang menghalangi, ada tembok yang membuat kita kayaknya nggak bisa bergerak kemana, nggak bisa berkembang. Pemikiran kita nggak bisa kreatif, kita nggak bisa maju ke next level, ngalami stagnasi dalam hidup kita. Ibaratnya kayak memompa balon bocor. Saudaraku, kalau Anda pompa balon yang bocor, dipompa bisa, tapi setelah itu sebentar akan kempes lagi. Kenapa? Airnya keluar. Mungkin berapa banyak orang dengar firman Tuhan di gereja, terima pesan firman Tuhan, wah semangat, tapi cepet banget, terus kemudian loyo lagi. Rohnya cepet banget, suam lagi. Berapa banyak orang dalam kondisi seperti itu. Berapa banyak orang baru bangun tidur, harusnya istirahat, makan juga masih oke, tapi rasanya cepet banget capek, cepet banget terkuras staminanya. Tanpa sadar banyak orang saat ini sedang depresi, dan itu mungkin keadaan beberapa orang yang ada di tempat ini. Karena itu saya mau sampaikan sama saudara, hari ini hari pemulihan. Hari ini Roh Kudus akan bekerja, dan saya tahu Dia akan jamah kita semua, dan pemulihan terjadi. Depresinya dilenyapkan, depresinya disingkirkan, jiwa kita dipulihkan. Boleh katakan amin? Ayo kita kasih tepuk tangannya boleh yang meriah buat Tuhan kita. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus buat murid-muridnya. Waktu murid-muridnya sedang depresi berat, Tuhan Yesus datang kepada mereka. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk memulihkan, untuk melepaskan mereka dari depresi. Tuhan Yesus datang bukan untuk memarahi mereka, nanti tambah merasa bersalah. Wong mereka sudah merasa bersalah. Tuhan Yesus datang untuk mengampuni mereka supaya mereka bisa dibebaskan dari intimidasi iblis, dari rasa bersalah. Tuhan Yesus datang untuk apa? Untuk mengimpartasikan kekuatan yang baru kepada mereka, sehingga mereka yang tadinya sudah loyo, sudah lemes, begitu Tuhan Yesus datang, Tuhan Yesus kasih kekuatan yang baru, maka semua kelemahan mereka lenyap. Tiba-tiba mereka dapat kekuatan yang baru. Saya percaya itu akan terjadi hari ini. Sementara firman Tuhan disampaikan, kekuatan yang baru Tuhan impartasikan sama saudara. Sejak tadi saya naik mimbar di sini, saya tahu Roh Kudus kuat sekali ada di tengah-tengah kita. Kalau Anda buka hati saudara lebar-lebar, sementara firman ini disampaikan, saudara akan terima impartasi. Kekuatan roh itu masuk di dalam hati saudara. Anda selesai ibadah ini gak lemes lagi. Mulai hari ini bangkit di dalam iman. Karena kekuatan yang baru, karena urapan yang baru, karena kepenuhan Roh Kudus yang baru diimpartasikan bagi saudara. Katakan amin. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Dan murid-murid Yesus mengalami semuanya itu ketika mereka jumpa dengan Yesus.
Begitu mereka ketemu Yesus, depresinya lenyap. Rasa bersalahnya, intimidasi iblis dipatahkan. Tiba-tiba jiwa mereka disegarkan. Begitu mereka ketemu dengan Yesus, ketakutan mereka tiba-tiba hilang. Imannya tiba-tiba bangkit. Khawatirnya hilang. Tiba-tiba mereka punya keberanian dan rohnya menyala-nyala kembali. Begitu mereka berjumpa dengan Yesus, semua kekecewaannya disembuhkan. Dan mereka disegarkan kembali jiwa mereka. Kuncinya adalah perjumpaan pribadi dengan Yesus. Hari ini Anda akan ketemu dengan Yesus. Setiap orang di tempat ini saya berdoa hari ini hari perjumpaan dengan Yesus. Secara pribadi di dalam hidup saudara. Amin. Kita baca Matius 11 ayatnya yang ke-28. Ini kata Yesus. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Ada enggak di sini yang isinya capek terus, letih dan lesu. Terus apa? Berbeban. Berapa? Siapa ngomong merasa rasanya bebanmu berat sekali? Masalahmu banyak sekali. Masalah keuangan lah, masalah kerja, masalah pernikahan. Di zaman sekarang ini pernikahan banyak bermasalah. Keluarga banyak porak-poranda. Oke, banyak orang sedang turun dalam kehidupan rohaninya. Gampang emosi, tertekan, makanya di rumah bertengkar, terus salah paham, terus emosi, terus. Saudaraku, banyak orang capek sekali, jenuh sekali. Tapi Yesus ngomong, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Jadi kalau saudara datang kepada Yesus, maka semua keletihan dan kelesuan saudara akan dilenyapkan, diganti dengan kesegaran yang baru. Amin. Kalau kita datang sama Tuhan, maka semua beban berat kita akan dilonggarkan dan saudara akan mengalami kelegaan yang luar biasa. Saudara kalau datang sama Tuhan, tangannya akan menjamah saudara. Kalau kita datang sama Tuhan, Anda harus tahu, kasihnya akan mengalir masuk dalam hati saudara. Waktu engkau datang sama Tuhan, ada urapan baru, ada kekuatan baru, dan rohnya yang kudus diimpartasikan sama saudara. Anda kan bisa ngerasa itu. Sekarang aja sebagian sudah mulai ngerasa, tapi sebagian akan segera mulai merasakan. Tadinya waktu saudara datang, hati saudara ini kayak masih kosong. Tapi sementara engkau menyembah Tuhan, sementara engkau mendengarkan firman Tuhan, kayak ada yang kosong ini jadi penuh. Seperti kayak gelas, kalau kosong diisi penuh, ada bedanya enggak? Yes. Demikian juga saudara akan merasakan bedanya hati saudara waktu kepenuhan dengan Roh Kudus. Nanti waktu Anda pulang, Anda pulangnya dengan roh yang meluap-luap, dengan hati yang meluap-luap, karena rohnya yang kudus diimpartasikan memenuhi hati saudara. Karena itu datang sama Yesus. Gimana caranya kita datang sama Tuhan sehingga kita bisa mendapatkan kelegaan seperti itu? Sederhana, datang melalui doa. Datang sama Yesus melalui puji-pujian. Datang sama Yesus melalui penyembahan. Karena saat saudara berdoa, Anda memuji, Anda menyembah, maka hadiratnya dinyatakan. Saat hadiratnya dinyatakan, itu momen perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu momen depresimu dipatahkan. Itu momen jiwamu disegarkan. Itu momen rohmu di-charge sama Roh Kudus. Wow. Tadi sebelum saya masuk ke ruangan ini, saya masih ada di ruang hamba Tuhan. Saya menyembah Tuhan, saya berdoa. Makanya saya masuk ke sini, saya sudah kepenuhan Roh Kudus. Sementara saya memuji, sementara saya menyembah, saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Saya berdoa itu yang Anda alami saat ini. Kepenuhan Roh Kudus yang belum pernah Anda alami sebelumnya. Saat ini dicurahkan dalam hidup saudara. Sehingga semua letih, lesu, beban berat dalam hidupmu dilenyapkan hari ini. Kesegaran dan kelegaan Tuhan berikan kepada saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi datang sama Yesus. Bahkan saya mau ngomong begini, kadang-kadang Tuhan tidak menunggu kita datang sama Dia. Dia yang mendahului datang sama kita. Karena Dia mau kita dipulihkan. Hari ini hari pemulihan saudara. Itu yang dialami oleh Elia ketika dia lagi suntuk banget. Seorang nabi yang diurapi.
hamba Tuhan, tapi dia depresi berat dalam hidupnya. Dia merasa kesepian, dia merasa berjuang sendiri, dia merasa sudah gak ada artinya hidup ini. Sampai Alkitab mengatakan bahwa Elia rasanya mau mati saja. Coba Anda bayangkan, seorang hamba Tuhan tapi rasanya mau mati. Siapa yang sempat pikiran-pikiran sampai senegatif itu dalam benak saudara? Rasanya kepikiran bunuh diri, kepikiran mati, berseliweran di benak saudara. Mungkin sudah merasa kok saya bisa kepikiran gitu ya. Jangankan saudara, Elia pun juga ngerasa kayak gitu. Tapi yang luar biasa, di momen dia sedang capek sekali. Alkitab mencatat, walaupun Elia enggak yang datang sama Tuhan, Tuhan yang mendahului datang sama dia. Malaikat Tuhan datang sama dia, Elia lagi tidur, setelah itu dibangunkan, dikasih roti bakar, dikasih air dalam kandil. Elia makan. Elia minum. Setelah itu dia tidur lagi. Tuhan tunggu, biarin. Tidur lagi. Memang butuh istirahat kan? Capek, ya sudah. Setelah berapa waktu dibangunin lagi, dikasih roti lagi, dikasih air lagi. Sementara Anda dengarkan firman ini. Roti bakar itu sedang diberikan sama saudara. Sementara engkau menyembah dalam hadirat Tuhan, air kehidupan itu sedang diimpartasikan kepada saudara. Dan itu jadi kekuatan. Itu double porsi. Elia dikasih roti sama air tuh. Itu 2 kali. Dan ketika dia terima double porsi, Alkitab mencatat, tiba-tiba dia bangkit kembali dengan kekuatan yang baru. Dan dengan kekuatan itu dia bisa berjalan 40 hari, 40 malam. Artinya depresinya rontok. Dia dimerdekakan. Dia punya kesegaran yang baru. Saya berdoa hari ini perjumpaan pribadi dengan Tuhan merontokkan semua depresi, semua capek, semua letih lesu, semua beban berat, semua stres dipatahkan, dihancurkan. Hari ini kebangkitan terjadi, hari ini kelepasan terjadi, hari ini kemerdekaan terjadi dalam roh saudara. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Alami kemerdekaan itu dalam Tuhan. Nah, saya perlu ngomong sama saudara untuk kita bisa mengalahkan depresi. Belajar melihat Tuhan dalam setiap situasi kita. Alasan banyak orang depresi sebenarnya simple. Karena kita gagal melihat Tuhan dalam situasi kita. Jadi gak ada Tuhan, kita gagal melihat Tuhan kita sendiri. Makanya depresi. Itu yang dialami Elia. Dia depresi kenapa? Karena dia merasa berjuang sendiri. Karena dia gagal melihat bahwa Tuhan menyertai dia. Karena Elia berpikir hanya tinggal dia sendiri yang menyembah Allah Jehovah. Dia tidak tahu bahwa Allah menyertai dia. Dia gagal melihat bahwa Allah sudah memisahkan 7.000 orang yang hanya menyembah kepada Allah Jehovah pada waktu itu. Jadi karena dia gagal melihat Tuhan, dia ngerasa sendiri, pikirannya tentang diri sendiri terus. Orang kalau mikirnya cuma diri sendiri terus lama-lama stres. Kesepian, berapa banyak orang kesepian. Padahal Elia baru saja melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Tapi ternyata bisa kesepian, bisa kosong. Berapa banyak dari saudara mungkin secara pekerjaan yang lainnya ngalami terdampak, Anda malah naik luar biasa. Tapi dalamnya Anda merasa kosong. Kenapa? Karena kau tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup saudara. Elia depresi karena gagal melihat Tuhan. Murid-murid Yesus yang ada di perahu itu, mereka depresi berat ketika badai datang. Kenapa? Karena mereka gagal melihat bahwa Yesus sanggup memerintahkan angin taufan itu untuk teduh. Mereka sudah melihat Yesus menyembuhkan orang sakit. Di benak mereka mikirnya, oh kalau orang sakit sembuh ya oke, masih wajar. Tapi masa angin taufan ditenangkan? Karena gagal melihat Yesus sanggup menenangkan angin taufan, maka sekalipun mereka tahu Yesus ada di situ, mereka tetap stres, mereka tetap depresi. Seringkali kita depresi karena kita berpikir, oh kalau yang kayak gini Tuhan masih bisa bekerja. Tapi kalau urusanku sudah kayak gini, gak mungkin. Ketika kita gagal melihat Tuhan berkuasa atas setiap situasi kita, kita stres, kita depresi. Coba evaluasi, saudara tertekan, Anda depresi, apakah saudara sudah lihat Tuhan di dalam situasi saudara? Yudas Iskariot
depresi berat sampai bunuh diri. Kenapa? Karena dia merasa bersalah, dia terintimidasi terus, dan dia gagal melihat bahwa kasih Allah lebih besar dari dosa-dosanya. Kalau dia gagal melihat kasih Allah lebih besar, dia sudah berpikir aku hopeless, gak bisa diampuni lagi. Karena dia berpikir sudah hopeless, gak bisa diampuni, maka dia bunuh diri. Saya mau ngomong sama saudara, jangan hopeless, karena sebesar-besarnya dosa saudara, kasih Yesus lebih besar. Dia mau mengampuni saudara, dia mau menerima Anda apa adanya, dia mau mengasihi dan dia mau memulihkan saudara sepenuhnya. Amin. Coba Anda renungkan satu lagi contoh. Saul dan tentara Israel ketika berhadapan sama orang Filistin, ketika berhadapan sama Goliat, mereka stres berat, mereka depresi karena mereka gagal melihat Tuhan menyertai mereka. Saudaraku, setiap kali kita gagal melihat Tuhan di dalam situasi kita, kita depresi. Sebaliknya, kalau kita bisa melihat Tuhan di dalam situasi kita, depresinya lenyap seketika. Kita akan dimerdekakan luar biasa. Itu yang dialami oleh Daud. Goliatnya sama, besarnya luar biasa. Tapi Daud bisa melihat. Daud berhasil melihat waktu dia maju berperang, dia tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan dia. Ada Tuhan yang berperang bagi dia. Walaupun Goliatnya besar, dia bisa melihat Tuhan lebih besar. Maka Goliat yang besar kelihatan kecil. Karena itu gak stres, gak depresi. Daud maju dengan roh yang gagah perkasa. Saya rasakan di tempat ini, mulai hari ini, ada di antara saudara yang selama ini menghadapi masalah dan tantangan dalam hidup saudara dengan menunduk. Mulai hari ini Tuhan akan tegakkan kepala saudara. Karena Anda bisa melihat engkau tidak sendiri. Ada Tuhan yang beserta dengan saudara. Ada Tuhan yang mau berperang bagi saudara. Ada Tuhan yang mau memberikan kemenangan. Dalam masalah itu pun Tuhan akan berikan kemenangan. Saya rasanya digerakkan Roh Kudus untuk ngomong. Ada orang di tempat ini yang sedang menghadapi peperangan yang tidak mungkin. Tapi saya deklarasikan dalam peperangan yang tidak mungkin itu, Anda akan melihat kemenangan. Mujizat akan terjadi. Pembalikan akan terjadi. Pemulihan akan terjadi. Kesembuhan akan terjadi. Karena ada Tuhan yang pegang kendali. Tuhan gak lepas kendali. Tuhan pegang kendali. Tuhan berkuasa. Haleluya. Haleluya. Jadi hari ini sadarilah. Tuhan pegang kendali dalam hidup saudara. Lihatlah Tuhan dalam setiap situasimu. Lihatlah sekalipun orang-orang itu merekak-rekakkan yang jahat kepadamu. Jangan cuma lihat itu aja. Sekarang lihat juga di saat yang sama Allahmu merekak-rekakkannya untuk mendatangkan kebaikan. Mereka berusaha menjebak saudara. Mereka berusaha menjatuhkan saudara. Semua jebakan mereka akan Tuhan pakai untuk membawa lompatan besar dalam hidup saudara. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan kita. Ada orang-orang di tempat ini Anda merasakan sedang menghadapi peperangan terbesar dalam hidup saudara. Masalah terbesar dalam hidup saudara. Hari ini lihatlah Tuhan bersama saudara. Dan saya nubuatkan, saya deklarasikan. Ending dari semuanya itu, Anda akan mengalami kemenangan terbesar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tuhan manifestasikan dalam hidup saudara. Katakan amin. Katakan tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu sebabnya saya ajak saudara to learn to think on purpose. Belajar untuk berpikir dengan sengaja. Kalau Anda mau lepas dari depresi. Kenapa saya ngomong begitu? Karena banyak dari kita belum belajar berpikir dengan sengaja. Jadi berpikirnya itu kayak otomatis. Manusia itu cara berpikirnya, pikirannya, otaknya itu kayak terus mengalir terus. Mikirin apa terus. Dan seringkali yang otomatisnya kebanyakan orang, itu otomatisnya yang negatif-negatif. Jangan-jangan aku kena COVID. Jangan-jangan ada kanker. Jangan-jangannya terus ini itu. Terus yang negatif-negatif dipikirin. Gimana nggak stres? Kenapa? Karena itu pikirannya otomatis terus. Filmnya sudah selesai diulangi lagi.
Berapa banyak orang seharian dalam hidupnya dari pagi sampai malam sering mengulangi film yang sama terus menerus, tapi yang negatif-negatif yang dipikirin lagi, ya pasti stres lah. Karena kita belum belajar untuk berpikir dengan sengaja. Mengarahkan pikiran kita pada yang benar. Saya ajak saudara baca Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, ini petunjuk firman Tuhan. Mari kita baca. Semua yang apa? Benar. Lebih keras, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, dengan keras katakan, pikirkanlah semuanya itu. Coba saudara pegang dengan tangan saudara pegang kepala saudara, kasih perintah, pikirkan semuanya itu. Pikirkan semuanya itu, berpikir dengan sengaja sesuai dengan petunjuk firman. Kalau nggak sesuai dengan kualifikasinya, out. Mikir yang negatif-negatif, out. Khawatir, out. Semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, semua yang sedap didengar, patut dipuji. Pikirkan semuanya itu. Katakan amin, tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Kenapa? Saya nggak terlalu khawatir sekali. Awal dulu ya, sebulan 2 bulan pertama. Sempat khawatir ketika pandemi ini melanda. Tapi setelah itu sudah selesai. Kenapa? Karena saya nggak mikirnya betapa menakutkannya pandemi ini. Yang saya pikirkan betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Tuhanmu sanggup menjaga saudara. Tuhanmu sanggup menjaga keluarga saudara. Bahkan kalau seandainya Anda atau keluargamu sempat diserang sama COVID-19 itu. Terus kemudian muncul swab, hasilnya tes positif. Jangan langsung berpikir kiamat. No, it's not the end of everything. Peperangan itu diizinkan terjadi dalam kehidupan orang percaya. Tapi Anda jangan pernah lupa, kita diciptakan Tuhan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Anda akan muncul jadi pemenang. Anda akan lebih dari pemenang. Amin. Jadi kalau diizinkan menghadapi peperangan itu pun, ya, lihat Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dia tidak pernah kalah dalam peperangan. Dia tidak pernah gagal menyembuhkan. Maka oleh bilur-bilurnya sakit penyakitmu disembuhkan. Amin. Kasih tepuk tangan buat Jehovah Rafa, Allah yang luar biasa. Kalau engkau bisa mengarahkan pikiran saudara dengan sengaja, learn to think on purpose, bahwa Tuhanmu besar, Tuhanmu bisa menjaga saudara, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa memberikan kemenangan, maka saat ini juga rantai depresi dipatahkan. Saat ini juga kemerdekaan diberikan dalam hidup saudara. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi baca Alkitab. Gak ada yang ngomong amin? Baca Alkitabmu. Detiknya dikurangin sebagian. Diganti porsi Alkitab. Firman Tuhan, oke? Haleluya, boleh katakan amin saudaraku. Renungkan firman. Dengarkan khotbah-khotbah di gereja kita. Ada khotbah Pak Obaja, khotbah Pastor Nita, khotbah saya. Saya tahu ketika firman Tuhan disampaikan, Anda terima, Anda sengaja memikirkan firman itu. To learn to think on purpose. Kalau engkau bisa memikirkan semuanya sesuai petunjuk firman Tuhan, jiwamu akan dimerdekakan. Amin. Kemerdekaan itu dimulai dari firman Tuhan. You shall know the truth will set you free. Engkau akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan memerdekakan saudara. Jadi sadari Tuhan mau memerdekakan saudara. Mungkin Anda berpikir, kenapa kok Tuhan mau memerdekakan saya, memulihkan saya? Sederhana, Tuhan mau kita dipulihkan untuk membawa pemulihan buat orang-orang di sekeliling saudara. Kenapa? Karena Anda anak-anak Tuhan. Saudara terang dunia, saudara garam dunia. Jadi kalau saudara dipulihkan, saya tahu satu orang di tempat ini dipulihkan. Keluarga saudara ikut dipulihkan. Teman-teman saudara ikut dipulihkan. Jadi Tuhan mau memulihkan kita, Tuhan punya misi buat kita.
Itu yang Tuhan lakukan buat murid-murid Yesus. Waktu Tuhan Yesus datang untuk memulihkan mereka yang depresi waktu itu, sementara mereka dipulihkan, tadi di ayat yang kita baca, Yesus ngomong begini, Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Jadi bukan hanya dipulihkan, tapi Tuhan mau Petrus dipakai untuk membawa pemulihan buat orang-orang di sekelilingnya. Saudaraku, ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Tuhan tidak mau kita hanya fokus sama diri kita sendiri terus-menerus. Mengasihani diri kita terus, merasa kita yang paling menderita, paling susah, paling berat bebannya kita terus. Alasan banyak orang gak bisa mengalahkan depresi karena mikirnya cuma diri sendiri. Hari ini sadarilah Tuhan mau kita fokusnya jadi berkat. Haleluya. Tuhan mau kita menguatkan yang lemah. Justru waktu engkau menguatkan yang lemah, kuasa Allah mengalir melalui saudara, orang itu dikuatkan, belenggu yang merantai saudara selama ini akan dipatahkan, kuasa Tuhan akan memerdekakan hidup saudara. Jadi hari ini sadarilah Tuhan mau kita menghiburkan orang-orang yang susah di sekeliling kita. Mendoakan yang sakit, memberikan perhatian buat orang-orang yang membutuhkan, menjangkau teman-teman yang undur. Saudara harus tahu loh, banyak anak Tuhan hari-hari undur loh. Saudara harus tahu orang-orang Kristen di seluruh dunia sedang mengalami kesuaman yang luar biasa. Saya tahu saudara di sini diberkati, roh saudara dibangkitkan luar biasa. Tapi tugas kita ganti menjangkau mereka yang sedang suam, mereka yang sedang jenuhnya luar biasa, mereka yang sedang undur. Tuhan mau kita berdoa buat mereka, Tuhan mau kita jangkau mereka, Tuhan mau kita perjuangkan mereka. Sehingga bukan hanya kita dipulihkan, mereka juga dipulihkan. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Mungkin saudara ngomong begini sama saya, Pak, keadaan saya aja masih kayak gini. Kok mikir orang lain? Justru saudara mikir orang lain, Tuhan akan bekerja lebih lagi dalam hidup saudara. Haleluya. Murid-murid Yesus mungkin berpikirnya juga gitu. Wah, Yesus saja baru aja disalib kok. Kondisinya nggak kondusif nih. Nanti kalau kita ketahuan gimana? Kita malah ditangkap, disalibkan juga. Justru saat kondisinya nggak kondusif, tapi murid-murid Yesus mau dipakai oleh Tuhan membawa pemulihan buat orang-orang lain. Di situ angin Roh Kudus berhembus. Pada hari Pentakosta ketika angin Roh Kudus berhembus, tiba-tiba ribuan orang dijamah. Sekali Petrus khotbah, 3.000 jiwa bertobat dan diselamatkan. Jadi revival terjadi saat keadaan paling tidak kondusif. Saya mau nubuatkan saudaraku. Ketika dunia keadaan paling tidak kondusif seperti sekarang ini, Indonesia paling tidak kondusif seperti sekarang ini, tapi kalau anak-anak Tuhan di tempat ini saudara mau bangkit, Anda akan melihat angin Roh Kudus berhembus dan akan terjadi pertobatan jiwa besar-besaran, akan terjadi demonstrasi kuasa Tuhan yang luar biasa dan revival melanda Indonesia. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Saudara tahu nggak? Ini angin Roh Kudus yang berhembus di tengah-tengah kita. Saya dapat berita, itu anak-anak muda di gereja kita di Solo, saudaraku, itu tiba-tiba saja nggak direncanakan, keadaan baru gini. Kita juga nggak punya program apa-apa, ya. Secara manusia nggak kondusif, tapi saat keadaan nggak kondusif, Roh Kudus berhembus. Itu anak-anak muda tiba-tiba yang tadinya puluhan, ratusan tuh paling top ketika kondisi lagi bagus, nggak ada pandemi. Justru di masa pandemi ribuan anak muda bangkit dalam iman. Punya haus dan lapar akan Tuhan. Sudah tahu nggak? Sekarang di gereja kita tiap minggu ada baptisan air. Ini hal-hal yang ajaib terjadi. Sudah ngerti sekarang ini kelompok sel di gereja kita berlipat-lipat kali ganda luar biasa. Justru di momen yang tidak kondusif ini. Sekarang gereja kita di Jakarta, Anda sadar nggak? Makin lama makin penuh nggak? Sudah tahu nggak, ibadah kita yang tadi pagi itu sudah melampaui kapasitas. Jadi semua kursi ini yang diperbolehkan sesuai protokol yang ada itu nggak cukup, sudah melampaui kapasitas. Coba Anda renungkan, gereja kita di Jogja, ya, itu ibadah yang sore, ibadah yang malam itu sudah secara konsisten sekitar 2 bulan ini nolak orang terus. Kenapa? Karena begitu banyak jiwa yang lapar dan haus untuk mencari Tuhan. Dan tempat masih terbatas. Tapi ini angin Roh Kudus yang berhembus.
Mari saya nubuatkan di momen yang tidak kondusif ini momen kasih karunia Tuhan akan dicurahkan, keluargamu akan diselamatkan, teman-teman dan orang-orang sekeliling saudara akan dipertobatkan, akan ada lapar dan haus yang Tuhan bangkitkan untuk mencari Tuhan dalam hidup banyak orang. Dan saudara yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi hari ini saya berdoa pemulihan terjadi terlebih dahulu dalam hidup. Siapa mau mengalami pemulihan dari Tuhan? Mari kita bangkit berdiri, kita datang sama Tuhan.